juga cerah.
Tuhan lah saya di sini sangat bersyukur juga telah diajarkan sama abang di sini kan dan saudara saya. Dulu tuh saya mau makan aja kadang begitu orang tua bilang cobalah doa juga katanya dalam doa saya ini kan saya bilang lah doa apa juga saya bilang pandailah perutnya olah dalam perutnya saya bilang jadi mau bilang ya doa lah setidaknya kata orang tua kan dan berkatilah Tuhan apa adalah bilang pandailah saya bilang kan ya saya puji Tuhan saya di sini pandai bisa berdoa sedikit bisa berpujian sedikit bisa doa syafaat sedikit saya bersyukur juga ditempatkan di sini mungkin sekian terima kasih shalom. Ya, terima kasih atas kesaksian dari saudara kita di Setarun, luar biasa ya. Mungkin ada saudara-saudara lagi yang mau menambah kesaksian. Selamat pagi semuanya. Tadi pagi saya dengar kabar dari kawan di narkotik sana, ada kawan yang kemarin sama-sama dikirim sama saya dari lapas Batam di sini semuanya ke narkotik. Saya dengar kabar dia meninggal dan bunuh diri tadi pagi. Saya bersyukur bisa berada di sini, bisa belajar banyak hal, bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan saya, tidak menggunakan pikiran saya sendiri, tidak mengandalkan kekuatan saya sendiri, dan dalam hati saya mungkin kalau saya berpikir mungkin kalau kawan itu mungkin dikirim ke sini, saya yakin mungkin pemikirannya mungkin tidak seperti itu, karena saya yakin di sini mungkin dia juga bisa belajar, bisa setidaknya bisa dibantu support juga lah, apalagi kalau kemarin waktu pas saya kemarin datang kan langsung masuk ke E2, dia pun kemarin merasa pasti masuk juga kesimpulan karena itu adalah pasti hal-hal yang bisa mengubah pola pikir dia ketika dia menghadapi masalah. Dan saya mengatakan kepada kita semua yang berada di sini, ketika kita menghadapi masalah jangan lupa kita selalu andalkan Tuhan dan tetap berpikir positif, gunakan hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Terima kasih. Ya, terima kasih buat kesaksian-kesaksiannya ya. Sebelum kita masuk ke ruang firman, mari kita kata pujian kita waktu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau anak sepenuhnya kami Bapa. Engkau yang terbaik bagi hidup kami Yesus. Waktu tidak pernah terlambat untuk mengubah hidup kami ya Tuhan. Semua berubah bagi hidup kami Yesus. Terima kasih, haleluya.
kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk rekan-rekan, saya kasih selamat hari Minggu. Ya, pagi hari ini saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang promosi dari Tuhan. Ya, setiap orang menginginkan promosi. Ya, setiap orang menginginkan jabatannya atau statusnya itu naik ke level yang lebih tinggi. Nah, saya ingin merefleksi apa yang saya sampaikan pada waktu hari Kamis kemarin. Ya, ada 3 tipe orang. Tipe yang pertama apa? Bodoh. Orang bodoh. Orang bodoh itu apa? Orang yang tidak pernah belajar dari kesalahannya sendiri. Ya. Tipe yang kedua. Biasa. Tipe yang kedua adalah Biasa. apa itu? Orang yang belajar dari kesalahannya sendiri. Tipe yang ketiga. Kita. Apa? Belajar dari Belajar dari kesalahan orang lain. Nah, saya ingin pada pagi hari ini kita belajar dari seseorang, ya, dari orang. Hari Kamis yang lalu saya sampaikan tentang sosok pribadi, ya. Siapa namanya? Lot, ya. Dia orang benar yang salah, ya. Tapi kali ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dan kita mau belajar dari orang yang benar tapi yang disalahkan. Itu beda ya. Ada orang yang benar tapi salah, itu adalah Lot. Tapi ini orang yang benar tapi disalahkan. Nah, ada banyak kasus ya, orang-orang yang benar yang akhirnya disalahkan. Salah satu kasus yang hari-hari ini lagi viral adalah kematian Vina, ya. Lalu ada tersangkanya dimasukkan ke dalam sel tahanan sekian lama dan divonis tidak bersalah. Nah, orang benar yang disalahkan, banyak kasusnya, ya. Nah, kita hari ini mau belajar dari satu orang hamba Tuhan, bukan Lot, tapi dari Ayub, ya. Bagaimana Tuhan membawa Ayub, mempromosikan Ayub yang luar biasa, ya. Kita baca sebentar dari Yakobus pasal yang kelima ayat 10 sampai ayat 11, boleh ditayangkan. Kita akan baca bersama-sama Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-10 sampai ayat yang 11. Sudah? Kita baca bersama-sama 2, 3. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara dan mengingatkan Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Perhatikan ada satu kalimat itu yang saya suka, ya, tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya. Jadi ada sebuah proses di mana proses akhirnya Tuhan menentukan sesuatu yang luar biasa bagi Ayub. Ya, kadangkala orang itu nggak mau masuk di dalam proses. Tadi kesaksiannya sahabat kita Maria Rus menyampaikan rekannya di lapas narkoba gantung diri. Waktu saya dengar itu, kok ada lagi? Ya, orang ini belum sempat mengalami perubahan iman. Orang ini belum sempat mengalami hadiah dari Tuhan, belum masuk dalam prosesnya Tuhan, udah nyerah duluan. Kita tahu sama tahu di dalam Alkitab itu dijelaskan orang yang bunuh diri, ya, terlepas dari kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Makanya orang yang masuk ke neraka adalah orang yang berdosa yang tidak pernah mengenal Tuhan, dan yang kedua adalah orang benar yang bunuh diri. Ya, makanya orang bunuh diri itu tidak pernah dibenarkan di agama manapun juga. Ya,
turut berduka cita buat sahabat kita, itu orang Kristen juga. Orang Kristen juga dia. Aduh. Tapi orang-orang yang begitu adalah orang-orang yang tidak mau masuk dalam prosesnya Tuhan. Kita lihat bagaimana Yusuf untuk menjadi second man at Egypt, ya, orang kedua di tanah Mesir, kan gak langsung dia menjadi tiba-tiba menjadi perdana menteri. Dia harus masuk dalam prosesnya dulu. Ayub, kita sukanya Ayub pasal yang terakhir, Tuhan memberkati Ayub dengan berkelimpahan, dia adalah orang terkaya di sebelah timur. Bayangkan. Dan semua orang ingin seperti Ayub ketika Ayub kaya. Kita nggak mau ketika Ayub borokan. Kita nggak mau ketika Ayub diejek oleh teman-temannya. Kita nggak mau. Kita nggak mau seperti Daniel yang masuk di kursinya. Kita nggak mau seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Kita maunya Daniel yang menjadi pemimpin di media Persia. Kita maunya menjadi seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang menjadi pemimpin setelah menggantikan Daniel. Kita nggak mau masuk dalam proses. Tadi lagu yang pertama itu karena siapa itu ya? Kita nyanyikan sama-sama agar kita masuk dalam prosesnya Tuhan. Gak janjian kan? Saya nggak bilang sama dia, saya nggak topiknya tentang proses ya, enggak. Tapi memang Tuhan mau saya menyampaikan itu. Kita harus mengerti tentang bagaimana sebuah proses itu terjadi. Ada seorang worship leader kita di Minang, dia worship leader di sebuah gereja. Dia kalau PL, ya, dia sambil main gitar. Saya senang kan? Saya senang kalau dia memimpin pujian. Kalau saat dia ngomong ke saya kayak gini, Pak, saya ingin kayak Bapak. Kayak gimana sih? Ya, Bapak bisa pergi ke satu daerah, ke daerah yang lain, dan bukan Bapak yang keluarkan uang, orang lain yang keluarkan uang. Bapak bisa pergi satu provinsi ke provinsi yang lain, Bapak bisa pergi ke Singapura, ke negara-negara mana, dan Bapak dibiayai. Lalu saya bilang sama dia, kamu mau kayak saya? Mau Pak? Kamu harus pernah masuk penjara pada waktu kamu SMP. Kamu pernah harus mau masuk penjara ketika kamu masuk SMP. Kok sampai segitunya? Karena saya lewati proses itu. Bagaimana saya ditangkap di gerbong kereta api ketika apa? Ketika saya menyampaikan firman Tuhan. Waktu itu saya masih SMA kelas 1 di kereta api dari Bandung menuju Yogyakarta. Kami semua, ada beberapa orang pelajar semua kelas 1, kelas 2 SMA bilang begini, bertobatlah karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Hasilnya apa? Kita diturunin, kita rombongan diturunin, dimasukin ke penjara. Untungnya kapolseknya orang Batak Kristen. Akhirnya apa? Aduh, kalian ini bikin mahal kali. Udah Kristen, penginjilan di atas kereta. Nanti malah kalian keluar cari penginapan sendiri. Keluarga kita. Jadi saya bilang sama kawan saya yang suka WR, kamu mau nggak ngalamin seperti yang saya alami? Lalu ketika saya pelayanan, tiba-tiba tetangga-tetangga itu lemparin rumah kami dengan batu. Kamu mau nggak? Nggak mau Pak. Kalau kamu nggak mau, kamu nggak akan pernah bisa keluar negeri, kamu nggak akan bisa pelayanan kemana-mana. Kamu harus lewatin prosesnya dulu. Dan banyak di antara kita nggak suka lewat proses. Makanya kenapa saya suka melayani di penjara? Karena di penjara Tuhan itu bilang begini, ya, saya sering ulang-ulang begini. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku di dalam penjara, kamu melawat aku. Pertanyaannya, Yesus kapan masuk penjara? Tidak pernah. Tapi Yesus bilang begini, ketika engkau melakukan kepada salah satu dari orangmu ini, kamu melakukannya untuk aku. Artinya ketika saya datang ke tempat ini, ada Yesus di tempat ini. Yesus di gereja nggak tahu. Kenapa?
Kalau di gereja ada pendeta, ada jemaat, Yesusnya kemana? Yesusnya ada di penjara soalnya. Ya. Nah, kita mau belajar pada kesempatan pagi hari ini tentang Ayub. Tapi Ayub yang melewati sebuah proses, ya. Lalu kita mungkin bilang begini, ya kamu nggak ngerasain apa yang saya rasain. Siapa bilang? Apakah Yesus merasakan apa yang saudara rasakan? Ya, sangat. Ya, Ibrani 2 ayat 18. Coba kita lihat Ibrani 2 ayat 18. Karena sebagian orang mengeluh dengan apa yang dialaminya saat ini seolah-olah yang orang lain itu nggak alami. Ya, Ibrani 2 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Sebab oleh karena Dia sendiri telah menderita dan pencobaan, maka Dia dapat menolong mereka yang dicurangi. Yesus saja menolong orang karena Dia pernah dicobai. Dia mengalami apa yang kita alami. Jadi kalau ada orang yang membunuh diri dan dia berpikir, karena ada orang yang membantu saya, hidup saya paling sengsara. Lu lihatnya ke diri sendiri. Coba lu lihat kepada orang lain yang lebih, bahasa Melayunya, yang lebih teruk hidupnya daripada kita. Kita akan melihat, saya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang lain. Kalau saya pikirkan, saya bilang begini sama anak saya. Anak saya bilang begini, Pak, bagi uang lah. Buat apa? Buat makan. Oke. Waktu saya kasih sejumlah uang, lalu dia bilang, Pak, mana cukup 50.000. Saya mau tanya sama saudara terutama. Saudara makan di tempat ini bayar nggak sih? Kalau mau lebih enak, bayar kan? Artinya untuk makan kita di sini nggak bayar. Untuk lebih enak ya bayarlah. Beli telur, beli apa, 2.000, 3.000. Anak saya bilang, Pak, kuranglah uangnya 50.000 untuk makan. Lalu saya bilang, sahabat-sahabat Papa di penjara, mereka bersyukur bisa makan sehari 3 kali, walaupun dengan ikan asin, sayur yang gak ada rasanya. Tapi saya tidak dengar mereka bilang, kurang ajar ini penjara masih makan yang gak ada rasanya. Enggak tuh, kalian menikmati makanan itu. Dan saya sampaikan sama anak saya, sahabat-sahabat saya di penjara, mereka menikmati makanan mereka di penjara. Kamu jangan pernah melihat diri kamu, coba kamu lihat orang-orang yang ada di sekitar. Lalu anak saya bilang, iya Pak, saya mau belajar untuk melihat orang-orang di sekitar saya. Jadi jangan pernah melihat diri kita sendiri. Ya, ada begitu banyak orang suka kepada profilnya Ayub pada masa awal dan masa akhir. Masa awal itu luar biasa, ya. Masa awal itu Ayub punya kekayaan, misalkan dia punya ternak 500, di masa akhirnya ternaknya menjadi 1.000, 2 kali lipat, ya. Nah, banyak orang Kristen memplesetkan atau gereja-gereja yang beraliran kemakmuran, prosperity, mempunyai sebuah lagu yang mereka sangat suka. Lagunya itu bunyinya kayak begini. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita. Ada kan lagunya kan? Tapi beberapa gereja yang prosperity mengubah kata-katanya menjadi seperti ini. Masa muda sungguh senang, sudah tua kita kaya raya, kalau mati pasti masuk surga, Allah Bapa menyambut di sana. Enak banget lagunya. Ya, masa muda poya-poya, sudah tua kaya raya, mati masuk surga. Semua orang mau kayak begitu.
Yuk kita baca Filipi 1 ayat 29. Ya, kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab kepada kamu yang bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita kemuliaan. Ini bukan kata Pak Iman, bukan kata Pak Edi, bukan kata Bu Petra. Ini kata firman Tuhan. Engkau ditentukan bukan saja engkau percaya kepada Kristus, tapi engkau juga harus menderita. Bayangkan, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita ditentukan bukan untuk senang-senang saja, tapi menderita juga untuk Dia. Saya kemarin ngobrol sama si Barani. Pak, saya bentar lagi mau keluar. Habis itu baru mau kemana? Saya belum mau kemana-mana dulu. Saya mau melayani Tuhan di sini. Rasanya buat saya. Tuhan kirimkan si Barani yang lain. Ada satu orang di lapas di mana itu di Cilacap itu, Nusa Kambangan. Ketika kami di sana beberapa tahun yang lalu, 2016, ada satu orang, saya pernah sampaikan di tempat ini, ya, 3 terpidana kasus narkoba, ya, 3-tiganya ditembak mati, ya, dan 3-tiganya sudah lahir baru dan membangun ruang ibadahnya dengan luar biasa. Bahkan sebelum matinya dia nyanyikan satu pujian, dan nanti kapan saya kesini saya putar lagi, dan itu menginspirasi saya. Ada satu orang yang divonis 20 tahun penjara ketika dia mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan. Lalu dia bilang begini, Pak Diman, minggu depan saya bebas. Puji Tuhan, luar biasa, yang paling pertama. Apa yang kau mau lakukan di luar? Saya nggak mau keluar, saya tetap mau di sini. Saya mau tetap melayani Tuhan di penjara. Waktu saya dengar itu, ini orang sudah lewati proses. Dia nggak lihat lagi bahwa kegelapan, gelapnya dunia di luar nggak menarik lagi buat dia. Dia menarik melayani Tuhan di penjara. Jadi, kamu kan sudah 20 tahun di penjara, potong masa tahanan dan lain sebagainya, anggaplah 16 tahun kamu dalam penjara, 4 tahun lagi seharusnya kamu masih ada di sini, tapi kamu sudah keluar. Kamu nggak mau nikmatin semua kebaikan Tuhan di luar sana. Saya mau tempat saya adalah di penjara, di Nusa Kambangan. Sampai sekarang orang itu melayani di Nusa Kambangan. Dia memang di luar, tapi di luar kos, bayangkan, di luar kos. Dan setiap minggu dia pergi. Nah, kalau orang-orang sudah masuk dalam prosesnya Tuhan, cara berpikir itu diubahkan. Kita lihat sebentar prosesnya Tuhan dari Ayub pasal yang pertama sampai Ayub pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ya, itu tentang prosesnya Tuhan. Nah, ini sebelum Ayub masuk dalam proses, ya. Ayub pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bahwa di situ dikatakan bahwa Ayub punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Berapa jumlah anaknya? 10. Banyak. Lalu yang kedua, ada 7.000 ekor kambing domba, ada 3.000 ekor unta, ada 500 pasang lembu, artinya ada 1.000 lembu, ya. Ada 500 ekor keledai betina, budaknya sangat banyak, dan orang terkaya di sebelah timur. Ya, nanti rekan-rekan baca sendiri di rumah, ya, dari Ayub pasal yang pertama sampai Ayub pasal yang ketiga. Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Orang suka dengan ayat ini, tapi orang suka dengan ayat yang di belakangnya yang terakhir. Yang terakhir itu Ayub
dibaca saja di kamar masing-masing ya. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Ini setelah Ayub masuk dalam prosesnya Tuhan. Yang pertama dikatakan bahwa Ayub setelah masuk dalam proses, kan anaknya meninggal semua tuh, 10 anaknya, 7 laki-laki 3 perempuan ya, 7 laki-laki 3 perempuan itu meninggal semua, harta kekayaannya itu dirampok dan tidak ada satupun juga yang menjadi sahabatnya dia kecuali Elifaz dan Teman, ya temannya yang selalu menyalahkan Ayub, lu banyak dosa sih. Semua harta kekayaannya habis, anak-anaknya habis, istrinya meninggalkan Ayub. Udah gak ada apa-apanya lagi. Tapi setelah prosesnya luar biasa. Ayub punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan lagi. Wah, bayangkan kalau di total dalam masa hidup Ayub anaknya berapa? 20. Lalu Ayub punya 14.000 ekor kambing domba, 6.000 ekor unta, 1.000 pasang lembu. Tadinya kan cuma 500, sekarang menjadi 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina, tadinya cuma 500. Anak-anak perempuannya menjadi Miss Universe. Bayangkan, orang-orang tercantik di zamannya. Baca nanti, ya. Lalu ada bonus. Selain kaya, Tuhan menambahkan umurnya Ayub. Di dalam Kejadian disebutkan ketika Ayub masuk, lalu Tuhan membuat nama-nama orang-orang yang Dia ciptakan. Umurnya segini, dan Tuhan membuat sebuah peraturan umur manusia hanya 120 tahun saja. Tapi kalau saudara baca di Ayub pasal yang ke-42 ayat yang terakhir, umur Ayub bukan 120 tahun. Umur Ayub 140 tahun. Ditambahkan 20 tahun. Bayangkan, luar biasa. Makanya Ayub bilang, Ayub pasal 42 ayat yang kedua berkata demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada apa katanya rencanamu yang gagal. Kalau orang udah masuk dalam rencananya Tuhan, Tuhan bilang nggak ada rencana Tuhan yang gagal atas ibadahnya, nggak ada rencana Tuhan yang gagal atas saudara dan saya, tidak ada yang gagal. Ketika kita masuk dalam prosesnya Tuhan. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali? 2 kali lipat. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tapi masuk dulu dalam prosesnya Tuhan. Ya. Oke, kita lihat sebentar. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Yuk kita baca sama-sama. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus, apa katanya? Akan menderita aniaya. Jadi kalau saudara belum, jadi kan kalau misalkan saudara agak berbeda, memang ada sedikit berbeda. Contoh, ketika saya kasih kesaksian, apakah saudara pernah melayani Tuhan dan sampai saudara masuk penjara? Saya bilang, ya, saya pernah. Wow, lalu kalau misalkan saudara kasih kesaksian, apakah saudara pernah masuk penjara karena kesalahan sendiri? Ya, saya pernah. Kira-kira ditepuk tangannya enggak? Enggak. Beda kan?
bawah umur dibebaskan dengan satu catatan, tidak boleh melakukan kembali. Waktu saya SMA kelas 1, saya masuk penjara. Karena apa? Karena pelayanan. Saya bangga masuk penjara karena pelayanan. Saya tidak bangga masuk penjara karena saya mau sekolah. Kalau saya SD, saya tidak bangga dan saya nggak jatuh tangan sama orang lain. Ketika saya punya teman-teman saya dan semuanya rata-rata pengusaha, orang Chinese lah, ya di Batam. Lalu saya bilang sama mereka, saya waktu SD pernah nusuk orang Chinese. Kira-kira mereka mau dekat sama saya? Enggak. Mereka takut sama saya. Kenapa? Pengalaman saya buruk. Tapi kalau saya cerita sama mereka, sama-sama para pengusaha, saya pernah masuk penjara karena saya membela satu orang Chinese. Dan saya dimasukin penjara karena saya dianggap bersalah. Kira-kira saya dideketin nggak sama pengusaha-pengusaha ini? Tidak ada. Beda konteksnya. Nah, Alkitab katakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Artinya apa? Kita tidak bisa memilih Tuhan saya mau ketika waktu Ayub pertama kali sebelum masuk dalam proses, dan saat kami mau di Ayub pasal yang terakhir ketika Ayub menjadi kaya dan kekayaannya 2 kali lipat. Kami nggak mau masuk dalam proses, nggak bisa. Anda harus, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Itu satu paket, bro. Nggak bisa Anda memilih. Saya mau paket A, paket B, nggak bisa. Ya. Coba lihat sebentar Matius 5 ayat 17 sampai 19. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat 19 kita baca bersama-sama 2, 3. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Jadi ada 2 tipe orang yang duduk dalam kerajaan surga. Tempat yang paling rendah dan tempat yang paling tinggi. Tempat yang paling rendah adalah orang-orang yang mengajarkan ikut Tuhan itu gak usah lewat pencobaan. Ikut Tuhan itu gak usah lewat masuk penjara. Ikut Tuhan itu kaya, sehat, diberkati. Orang-orang kayak gini masuk surga, tapi tempatnya di mana? Tempat yang paling rendah. Kita bilang, ya. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan, saya ngajarin, saudara bukan hanya hidup dalam sukacita dengan Tuhan, tapi saya mengajarkan kita harus menderita aniaya juga, loh. Itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ada tak gereja yang kita ini akan diberkati senantiasa, sakit penyakit tidak akan menimpa kita? Enggak nih. Kalau perlu sakit penyakit enggak? Sakit, tapi enggak mau keluar. Kenapa? Karena udah terlanjur ngobrol sama orang lain. Sakit penyakit tidak menerima, tidak kami terima, tubuh kami tidak menerima. Yesus mengajarkan bukan hanya sakit penyakit aja kok. Aniaya juga harus kita terima. Kenapa harus lari dari kenyataan? Dan firman Tuhan katakan demikian. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Kalau saudara mau tempat yang tinggi dalam kerajaan surga,
hanya hidup untuk Kristus, tapi hidup menderita dan masuk dalam masa aniaya. Maaf ya, banyak gereja-gereja termasuk gereja GBI ya mengajarkan kita akan masuk dalam masa pengangkatan, di mana kita tidak masuk dalam masa aniaya yang besar. Gak apa-apa sih, beriman ke sana gak apa-apa. Tapi kadang-kadang orang nggak siap untuk masuk dalam masa penganiayaan. Kalau saya harus mempersiapkan diri saya. Satu saat ketika misalkan gereja nggak boleh lagi, lalu apa yang akan kita lakukan? Ketika gereja mulai ditutup, satu saat itu akan terjadi karena kita katakan, udah siap belum? Banyak orang berkata, kita nggak perlu masuk ke sana karena Tuhan akan mengangkat kita. Allah, saya bilang orang-orang ini orang-orang yang pengecut, ya maunya enaknya doang, tapi nggak mau menikmati penganiayaan demi penganiayaan daripada Tuhan. Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Sudah kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Ya, yuk baca sama-sama 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Segala sesuatu. Jadi tidak dibagi-bagi hanya mau enaknya aja, hanya mau suka citanya saja, tidak. Tapi segala sesuatu. Baik buruk. Kan waktu siapa yang sudah menikah di tempat ini? Abang waktu menikah janji nikah di hadapan pendeta dan jemaat apa dia bilang? Aku menerimamu dalam suka maupun duka. Pernah enggak? Aku menerimamu ketika kau cantik saja, ketika kau sakit, kau cari rumah sakit, aku cari perempuan lain. Tidak ada ngomong begitu. Ya, Yesus tidak pernah mengajarkan begitu, gereja tidak pernah mengajarkan begitu. Segala sesuatu, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, satu paket. Orang Kristen itu harus ambil satu paket, nggak boleh mau bagian ini aja bisa nggak? Nggak bisa, satu paket. Oke, sekarang janji jemaat, janji kita semua. Ikutin kata-kata saya ya. Saya mau dan harus mengajarkan semua kebenaran firman Tuhan. Jadi semua, nggak separuh-separuh. Amin. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Jadi jangan setengah-setengah, harus semua ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan memenuhi segala kehendakku. Bayangkan, segala separuh-separuh. Kenapa Tuhan memilih dan mencintai Daud? Karena Daud melakukan segala, nggak separuh-separuh. Yang enaknya aja deh, gua lakuin. Enggak. Daud melakukan segala. Janji jemaat, ikutin kata-kata saya. Saya mau dan harus menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan melakukan semua firman Tuhan. Amin. Ikutin Alkitab, ya, jangan ikutin diri kita. Yang ketiga, Yohanes 14 ayat 31. Yohanes 14 ayat 31. Yuk kita baca 2, 3. Tetapi supaya
Janji jemaat, janji kita, ikutin kata-kata saya. Saya mau dan harus. Mengasihi Tuhan. Dengan jalan. Melakukan semua perintah-perintahnya. Amin. Ini yang terakhir. Saya nggak tahu nih yang terakhir ini mau diucapin dan kenapa? Karena ketika saya tantang ini orang untuk mengucapkan berdua-dua, yang satu orang ngomong, yang satu lagi diam. Kenapa? Kita coba dulu. Galatia 3 ayat yang ke-10. Galatia 3 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama 2, 3. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah hukum. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertinggal di dalam hukum. Terkutuk kalau saudara dan saya tidak melakukan segala sesuatu. Nah, sekarang kita berdiri, cari dua orang atau 3 orang. Ayo, cari 2 orang atau 3 orang. Nah, itu biar bapak yang pakai kacamata temannya di sebelah kirinya. Nah, oke, berhadapan-hadapan. Ayo, berhadapan-hadapan. Oke, ya. Siap. Berdua boleh, bertiga boleh. Berhadapan-hadapan ya. Nah, perhatikan temannya, mulut temannya. Dengarkan, mau nggak ngomongnya, ya? Karena ada berbahaya. Karena kita harus merasa mau dikutuk ya kalau kita nggak melakukan. Oke? Ikuti kata-kata saya dan perhatikan mulut temannya ya. Saya mau dan harus. Dikutuk. Kalau tidak, melakukan semua yang tertulis dalam Alkitab. Saya mau dan harus dikutuk. Kalau tidak melakukan semua yang tertulis dalam Alkitab. Siapa yang nggak mau ngomong? Coba. Kelihatan nggak? Ada loh. Ada orang yang nggak mau ngomong apa? Waduh, saya mau dikutuk, silakan duduk. Waduh, saya mau dikutuk gara-gara saya nggak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Alkitab loh yang bilang, karena semua orang yang hidup dalam pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk sebab ada tertulis. Ya, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis. Anda harus dikutuk kalau Anda tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan ayat ini tidak diajarin di gereja-gereja kayak saya. Kenapa? Berkat. Lagunya kayak tadi kita nyanyi, suka-sukamu Tuhan. Tapi dalam hati, suka-sukaku aja. Itu kan bahaya. Ya, kita hanya mau suka-sukanya kita, bukan suka-sukanya Tuhan. Lihat air hidupnya Ayub. Bagaimana Ayub diubahkan oleh Tuhan. Karena dia masuk prosesnya Tuhan. Bukan hanya dalam keadaan suka, tapi dalam keadaan duka. Dan Alkitab mengatakan Ayub tidak bersalah dalam perkataannya. Artinya Ayub adalah orang yang benar, tapi yang disalahkan. Lot adalah orang yang benar, tapi salah mengambil keputusan. Beda. Ayub adalah orang yang benar. Dan akhir hidupnya dikatakan, Yesus sendiri Allah sendiri berkata, Ayub tidak bersalah dalam semua perkataan. Lihat orang yang masuk dalam prosesnya Tuhan, akhir hidupnya lebih kaya, akhir hidupnya akan lebih makmur, lebih sehat, usianya 140 tahun, dikasih bonus 20 tahun. Mau mengalami sesuatu yang dari Tuhan? Pertanyaannya cuma satu. Ketika iblis datang dalam area hadirat Tuhan, iblis
dalam majelisnya Tuhan. Nanti saudara baca. Lalu Tuhan bilang apa sama iblis? Iblis, lu dari mana aja? Iblis bilang apa? Mau ngelilingi dunia. Saya mau tanya, siapa yang pertama kali cari gara-gara tentang hidupnya Ayub? Siapa yang pertama kali cari gara-gara? Tuhan. Iblis. Alasannya iblis kenapa? Marius, kenapa gara-gara iblis lah Ayub mengalami itu? Dia minta izin sama Tuhan. Apa? Alasan saya menyatakan alasan bahwa Tuhan menjadi gara-gara kepada Ayub karena pada saat iblis datang Tuhan bertanya, dari manakah kamu? Dijawab oleh iblis, biasa melihat dunia. Terus Tuhan tanya, apa yang kamu melihat? Apa Ayub? Orang benar mataku. Terus iblis katakan, kalau bukan karena kamu mencintai dia, kalau bukan seperti itu, lalu dikatakan Tuhan kepada iblis, semua saya serahkan ke dalam tangan dalam kuasamu. Tapi ingat, jangan dicabut nyawanya. Tepuk tangan dulu dong. Yang jadi gara-gara bukan iblis, yang jadi gara-gara siapa? Tuhan. Tapi lihat kalau Tuhan cari gara-gara, orang yang dicari gara-gara hidupnya akan naik level. Jangan iblis. Sekarang begini, gara-gara iblis gua masuk ke penjara. Lalu iblis bilang, walah, dia disalahin. Waktu lu nyolong motor, gua nggak ikut. Kok nyalain gua sih? Lalu ketika kita memperkosa seseorang, ada ya kasus pelecehan di sini kan? Jadi apa kita tahu pelecehan? Lalu kita bilang, gara-gara iblis. Lalu dia bilang, gua nggak ikutan bro. Gua kalau roti celana lu aja enggak. Iblis yang selalu disalahin. Enggak selamanya bro, itu salahnya iblis, ya. Kitanya aja yang memberikan diri, pikiran kita sama iblis. Iblis kadang-kadang berkata, apaan tuh? Kenapa dia masuk penjara? Kemudian iblis bertanya, kenapa dia masuk penjara? Gua nggak ikutan. Kasihan lah. Udah dia nggak masuk surga, disalahin juga sama kita semua di tempat ini, ya. Lihat, ya. Kalau Tuhan cari gara-gara, endingnya itu enak, tapi prosesnya nggak enak, bener nggak Pak? Prosesnya nggak enak. Allah sendiri yang bertanya sama iblis, dari mana aja lo? Klaimnya, lihat hamba-Ku Ayub. Yang cari gara-gara siapa? Tuhan. Lihat hamba-Ku Ayub. Mungkin gitulah bahasa Indonesia dari. Lalu iblis bilang, alah, coba angkat proteksinya. Oke, terserah lo aja. Tapi nyawanya jangan dibakar, dihabisin semua. Apa yang terjadi? Tidak ada satu pun perkataan Ayub yang menyalahkan Tuhan. Bahkan istrinya bilang, kutuki aja lah Tuhan Allahmu itu. Ayub bilang apa? Engkau mau menerima yang baik, tapi kau tidak mau menerima yang buruk daripada Tuhan. Ayub tidak bersalah dalam perkara. Dia mengikuti semua yang difirmankan Tuhan. Yang akhir hidupnya diberkati Tuhan. Masuk dalam prosesnya Tuhan. Kepada nama berkati saudara. Kita berdoa kepala kita. Terima kasih Bapak untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami mau menerima semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami juga mau masuk dalam proses itu. Kami tidak mau menerima hanya baik-baiknya saja, tapi kami juga hidup harus mau menerima masa-masa aniaya, masa-masa menderita bersama dengan Tuhan. Kami tidak mau masuk dalam masa-masa aniaya dan menderita di luar Tuhan. Kami mau masuk mengalami proses
proses bersama-sama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan dalam kondisi sesulit apapun kami tetap aman. Terima kasih Bapak untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan memberkati kami dan kami berdoa hidup kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih. Ya, salam. Semoga firman disampaikan sama Pak Imam jadi rema bagi budaya. Amin. Sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, mari kita lagu pujian kita sekali Yesus namanya Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami akan menyelesaikan ibadah kami. Semoga firman hari ini menjadi rema bagi kita ya Bapak. Kami percaya sekali Yesus namanya Yesus bagi kami. Haleluya Bapak. Pandang lagu pujian ini Bapak. Amin.
segala berkat yang telah disediakan oleh Bapa yang di surga, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, juga dalam persekutuan dengan Roh yang kudus akan menyertai saudara dan saya, mulai hari ini sampai pada masa kekal, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Selamat hidup kita, yang percaya sama